Selamat pagi pemirsa, kabar Indonesia edisi Senin 27 November 2023 hadir menemani Anda. Beragam berita aktual akan kami hadirkan selama 30 menit ke depan bersama saya Puji Lestari. Berikut berita kabar Indonesia selengkapnya. Dinas Kesehatan Provinsi Bali memastikan ketersediaan vaksin anti rabies atau VAR di seluruh kabupaten dan kota tercukupi hingga pertengahan tahun 2024. Dinkes Bali telah menerima 31.000 vial vaksin anti rabies dari Kementerian Kesehatan dari 103.800 vial yang akan datang secara bertahap. Meningkatnya kasus rabies hingga November 2023 mengakibatkan stok VAR mengalami kelangkaan. Pemerintah Provinsi Bali memastikan ketersediaan vaksin anti-rabies atau VAR dan serum anti-rabies atau SAR di seluruh kabupaten kota seprovinsi Bali tercukupi hingga akhir tahun. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali, Inyoman Gede Anom, memastikan masing-masing kabupaten dan kota mendapatkan ketersediaan stok VAR sebanyak 2.000 vial hingga akhir Desember. Meski ketersediaan vaksin sempat menipis akibat meningkatnya kasus gigitan hewan penular rabies, namun pada 20 November, Bali mendapatkan 103.800 vial VAR dari Kementerian Kesehatan yang diberikan secara bertahap. Hingga 23 November, kasus gigitan hewan penular rabies HPR di seluruh Bali dilaporkan mencapai 62.672 kasus, dengan jumlah kematian mencapai 6 kasus. Meningkatnya jumlah kasus rabies mengakibatkan stok VAR sempat mengalami kelangkaan. Namun kondisi ini segera teratasi dengan datangnya pengiriman VAR dari Kementerian Kesehatan. Penyaluran secara bertahap akan segera dilakukan untuk 9 kabupaten dan kota di Provinsi Bali. 13.000 itu sudah kita anggap saya minta Pak Kabit untuk menyebarkan ke 9 kabupaten kota. Cukup 2.000 dulu semuanya, itu kita anggap cukup sampai akhir tahun ini pasti cukup. Kemungkinan yang 104.000 nanti datang lagi 73.000 mungkin minggu depan datang, itu persediaan kita aman sampai pertengahan tahun 2024 itu pasti aman untuk persediaan VAR. Tapi kita tetap selektif. Untuk mengendalikan dan mencegah meningkatnya kasus tersebut, pemerintah Provinsi Bali terus menggencarkan vaksinasi bagi hewan seperti anjing dan kucing. Pemerintah juga mengajak masyarakat turut aktif dalam mencegah terjadinya rabies dengan tidak melepas liarkan peliharaan, melakukan vaksinasi bagi HPR, dan apabila mengalami gigitan HPR, segera mencuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit, dan datang ke pelayanan kesehatan terdekat untuk mendapatkan tata laksana sesuai standar. Pemirsa, sebanyak 101 warga mengikuti bakti sosial operasi katarak gratis di RSUP Dr. Muhammad Husin, Palembang, Sumatera Selatan. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut hal ini menjadi prioritas memberantas kebutaan dengan menyasar kalangan masyarakat yang tidak terjangkau BPJS Kesehatan. Kementerian Sosial menggelar bakti sosial operasi katarak gratis bagi 101 masyarakat yang tidak terjangkau BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Muhammad Husin Palembang pada Jumat 24 November. Operasi katarak ini menjadi program prioritas Kemensos guna mencegah serta memberantas kebutaan akibat katarak. Menteri Sosial Tri Risma hari ini menyebut Sumatera Selatan menempati posisi ketiga setelah Jawa Timur dan NTB dengan potensi dan angka kebutaan tertinggi di Indonesia, di mana salah satu pemicu terbesarnya adalah katarak. Kita mencegah karena sudah dihitung dari Perdami kerugian negara kalau mereka mengalami kebutaan. Jadi karena kemudian mereka tidak produktif, kemudian keluarganya juga harus menunggui, membantu, sehingga keluarganya pun tidak produktif. Itu yang dianggap kerugian negara dan itu ada hitungannya sampai sekian triliun. Karena itu kenapa kita harus lakukan ini cepat untuk jangan sampai terlambat.
Mensos Risma menambahkan, bakti sosial operasi katarak gratis ini rencananya juga akan dilakukan di seluruh Indonesia pada bulan depan. Untuk masyarakat yang ingin mengikuti operasi katarak gratis ini, bisa mendaftarkan diri di rumah sakit di kabupaten kota terdekat. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya. Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya. Dalam Bedah Opini, setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Anda masih menyaksikan Kabar Indonesia pemirsa. Otorita IKN siap meluncurkan dokumen peta jalan untuk mencapai kota nol emisi karbon Nusantara Regionally and Locally Contribution atau RLDC di Konferensi Iklim PBB ke-28 di Dubai, Uni Emirat Arab. Deputi Bidang Lingkungan dan SDA Oiken Mirna Safitri menyebut di dalam dokumen tertuang ambisi pengurangan emisi yang dapat mencapai dalam 5 sektor. Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) siap menjadi kota yang mencapai nol emisi karbon. Dimulai dengan peluncuran dokumen Nusantara, Regionally and Locally Determined Contribution (RLDC) di Konferensi Iklim PBB ke-28 atau COP28 yang akan diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab pada pekan depan.
Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN, Nirna Safitri, dalam paparan dengan media di Jakarta 24 November menjelaskan, terdapat 5 sektor yang menjadi fokus mencapai nol emisi karbon. Sektor kehutanan, energi, pertanian, pengolahan sampah, serta industri. Berstatus sebagai dokumen yang dapat terus diperbarui, di dalam RLDC terdapat 2 skenario yang dapat dicapai untuk menjadi kota nol emisi. Countermeasure 1, CM1 atau skenario 1, menargetkan IKN menghasilkan negatif 1,1 juta ton karbon dioksida pada 2045. Sementara CM2 memiliki target yang lebih ambisius, menekan emisi yang dihasilkan menjadi negatif 1,6 juta ton karbon dioksida. Nah, tetapi dokumen ini juga mengupayakan bahwa ada skenario lain gitu loh, skenario tambahan. Jadi lebih ambisius lagi targetnya. Kami tentu mengupayakan untuk sampai ke skenario 1 dan kemudian setelah itu sampai kita akan bergerak pada skenario 2. Dalam kesempatan itu, OIKN juga menegaskan RLDC akan diluncurkan di COP28 menunjukkan pencapaian bersejarah Indonesia. Dengan IKN tidak hanya dapat menjadi model di tanah air, tapi memberi kontribusi kepada dunia dalam rangka aksi global menghadapi perubahan iklim. COP28 sendiri akan diselenggarakan di Dubai, Uni Emirat Arab, mulai 30 November hingga 12 Desember, yang rencananya juga akan dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Sebelumnya, Wapres Maruf Amin menghadiri COP27 di Mesir pada 2022. Pemirsa, tingginya permintaan cangkang sawit sepanjang tahun 2023 untuk kebutuhan bahan campuran pakan ternak membuat pengawasan atas komoditas itu diperkuat. Langkah ini dilakukan agar komoditas dengan volume ekspor mencapai 568.000 ton sepanjang 2023 itu memiliki nilai stabil di tengah masih merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku di Sumbar. Sebanyak 1.007.000 ton komoditas sawit, terdiri dari minyak sawit, cangkang sawit, dan pungkil sawit asal Sumatera Barat, diekspor ke berbagai negara sepanjang tahun 2023 berdasarkan data yang dihimpun Balai Karantina Pertanian Kelas 1 Padang. Kepala Balai Karantina Kelas 1 Padang Iswan Haryanto di Padang Kamis 23 November menyebut, dari ketiga komoditas sawit itu, cangkang sawit menjadi komoditas dengan volume ekspor paling banyak, yakni mencapai 568.000 ton. Selain dimanfaatkan untuk bahan baku arang briket dengan tujuan ekspor Jepang dan Korea Selatan, ekspor cangkang sawit asal Sumbar dengan nilai keseluruhan mencapai 888 miliar rupiah juga dikirim ke Selandia Baru yang dipakai untuk campuran pakan ternak. Sehingga langkah pengetatan pengawasan perlu dilakukan tidak hanya oleh Karantina Pertanian sebagai lembaga pengawas, tetapi juga oleh pihak eksportir. Selain untuk menjamin keamanan atas cangkang sawit yang akan diekspor, upaya ini dilakukan agar nilai ekspor cangkang sawit tetap stabil di tengah masih merebaknya wabah penyakit mulut dan kuku (PMK) di Indonesia. Karena mereka dipakai untuk pakan ternak, mereka tahu bahwa di kita ada PMK, mereka sangat detail pada saat melakukan pada saat mereka melakukan audit, sehingga kami dari karantina hewan pun juga harus mempersiapkan supaya tidak ada virus PMK yang terbawa dari cangkang sawit itu. Adapun ekspor minyak sawit sepanjang 2023 tercatat mencapai 235.000 ton dengan nilai ekspor mencapai 2,8 triliun rupiah, di mana Cina, Algeria, Arab Saudi, dan Brasil menjadi negara tujuan ekspor. Sementara, ekspor pungkil sawit sepanjang 2023 mencapai 203.000 ton dengan nilai ekspor 454 miliar rupiah, dengan Korea Selatan, Selandia Baru, Singapura, Thailand, Belanda, Vietnam, dan Cina menjadi negara tujuan ekspornya. Kami akan jeda sejenak pemirsa, tetap bersama kami di Kabar Indonesia. Memberikan pinjaman uang kepada saya dengan bunga 8% per bulan. Membedah opini narasumber, menggali lebih dalam untuk mendapatkan perspektif baru yang lebih faktual. Masalahnya, nota perbaikan kapal itu semua ada di saya.
Kenapa Tomo bisa menunjukkan? Demi mendapatkan informasi yang solutif dan terpercaya dalam Bedah Opini. Setiap Rabu jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Inilah ketiga anggota komplotan pencuri spesialis pecah kaca mobil setelah melakukan penggelapan 20 sepeda motor dan 2 unit mobil dengan modus retard. Merangkum semua peristiwa sebagai berita yang penuh fakta. Bersama Puji Lestari, saksikan Jateng hari ini setiap Senin hingga Sabtu jam 4 sore hanya di Lingkar TV. Bersama saya Galus Karginanti dalam Sapa Jateng Lingkar TV. Melintas di daerah Sukolilo dikejar sama petugas bea cukai, ketangkap. Membahas dan menyuguhkan beragam potensi dari berbagai daerah di Jawa Tengah, ditemani narasumber-narasumber handal di bidangnya. Pencegahan dari awal mulai dari perilakunya, perilaku hidup bersih sehatnya juga harus dijaga seperti itu. Kami siap menyapa Anda dalam Sapa Jateng. Setiap Selasa jam 11 siang hanya di Lingkar TV. Duh, kulit kusam, banyak komedo. Aku juga sih ngerasain yang sama. Yaudah, perawatan yuk. Ayo deh. Alzena Skincare adalah teman pejuang glowing. Pilihan treatmentnya beragam, dilengkapi dengan produk skincare yang sudah ber-BPOM dan tersertifikasi halal dari MUI. Menggunakan teknologi yang canggih, ditangani dokter spesialis kulit dan kelamin yang ramah serta handal di bidangnya. Gak usah ragu lagi, segera datang ke Alzena Skincare di daerah Anda, karena Alzena Skincare ada di mana-mana. Kini sudah buka hingga 68 cabang loh. Tunggu apa lagi? Kita udah coba loh. Sekarang giliran kamu ya. Modus kedua pelaku ini berpura-pura kehabisan bahan bakar kendaraan. Setelah pelaku dibantu, mereka kemudian melakukan kekerasan dan mengambil paksa sepeda motor korban. Saat tiba di lapangan terbang Okbab, rombongan langsung dihadang 5 orang yang mengaku sebagai anggota KKB. Yakni melakukan bujuk rayu kepada korban yang merupakan santriwati pada momen kegiatan belajar mengajar khusus. Menyajikan informasi-informasi hangat dan terpercaya bersama Kabar Indonesia setiap Senin hingga Sabtu jam 7 pagi hanya di Lingkar TV. Pemirsa, menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau Quick Response Code Indonesian Standard atau QRIS, Desa Labengki Kecil perlahan menjadi desa wisata digital di Kabupaten Konawe Utara, Sulawesi Tenggara. Selain memudahkan pembayaran, Labengki Kecil juga mengeluarkan Labengki Backpacker, yaitu platform digital yang memudahkan wisatawan untuk dapat berkomunikasi dengan pengelola sekaligus memilih paket wisata yang diinginkan dengan mudah. Desa Labengki Kecil menuju desa wisata digital. Hal ini merupakan langkah yang diinisiasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia Sulawesi Tenggara bersama pemerintah pusat dan daerah Konawe Utara. Inovasi berbasis digital terus dilakukan sebagai langkah percepatan menuju desa wisata digital. Desa Labengki Kecil menghadirkan layanan Labengki Backpacker yang memudahkan wisatawan untuk dapat berkomunikasi dengan pengelola homestay, sekaligus memilih paket wisata yang diinginkan dengan mudah secara digital. Selain itu, seluruh kemudahan transaksi keuangan telah dilakukan dengan menerapkan sistem pembayaran non-tunai atau menggunakan KRIS. Bahkan saat ini, seluruh penginapan, warung maupun kios-kios milik masyarakat yang ada di desa ini telah mengadopsi sistem pembayaran KRIS. Kepala Perwakilan BI Sultra, Doni Septadijaya, Kamis 23 November menyampaikan
Tersedianya layanan digital ini diharapkan mampu memberikan kemudahan proses transaksi bagi para pengunjung, sekaligus memudahkan proses pencatatan pendapatan warga desa Labengki Kecil. Kita lakukan digitalisasi terhadap desa Labengki Kecil ini untuk memudahkan para wisatawan yang akan datang ke Labengki Kecil untuk bisa bertransaksi dengan mudah. Jadi tanpa harus membawa uang cash, mereka sudah bisa melakukan transaksi keuangan di desa tersebut. Selain itu juga kami membangun yang namanya platform Labengki Backpacker. Labengki Backpacker ini adalah landing page yang memudahkan wisatawan untuk langsung berhubungan dengan pelaku wisata yang ada di Labengki, baik itu homestay, penyewaan alat selam, guide, maupun juga untuk transportasinya yang menghubungkan antara Labengki Kecil dengan Sulawesi Tenggara daratan. Melalui efisiensi transaksi ini, diharapkan desa Labengki Kecil dapat menjadi pelopor desa wisata KRIS pertama di Provinsi Sulawesi Tenggara. Pemirsa, menengok keindahan dua kampus Huawei di kota Dongguan, Provinsi Guangdong, China. Kampus Okhon dan Sanyapo yang difungsikan sebagai pelatihan pegawai baru maupun karyawan divisi riset dan pengembangan tersebut bergaya Eropa zaman pertengahan. Perusahaan teknologi dan informasi asal Cina, Huawei, mempunyai dua kampus megah nan elegan bergaya Eropa yang difungsikan sebagai pelatihan pegawai baru maupun karyawan bagian riset dan pengembangan. Kedua kampus tersebut berada di kota Dongguan, Provinsi Guangdong, Cina. Kampus pertama bernama Auxern, yang mulai dibangun pada September 2014 dan difungsikan pada 2018 di lahan seluas 140 hektar. Kampus ini terbagi menjadi 12 blok, sesuai dengan nama kota-kota utama di Eropa, seperti Paris, London, Brussels, Granada, Bologna, Verona, Heidelberg, dan Frankfurt. Total ada 108 bangunan yang dapat menampung 25.000 staf Huawei. Di kampus Auxern, berdiri berbagai bentuk bangunan mirip kastil Eropa zaman pertengahan bahkan bergaya gotik, yang sesungguhnya adalah kantor divisi riset dan pengembangan Huawei. Untuk membantu para pegawai berpindah dari satu blok ke blok lainnya, dibangun jalur tram sepanjang 7,8 km dengan 3 line. Kampus kedua bernama Sanyapo, yang secara harafiah berarti 3 jari, karena kompleks kampus berada di lahan yang mirip 3 jari. Kampus itu untuk para pegawai baru Huawei maupun pegawai lama yang berganti posisi sehingga harus menjalani training atau latihan. Salah satu bangunan yang menonjol di kampus Sanyapo adalah bangunan mirip istana berwarna putih gading, yang sebenarnya adalah perpustakaan besar dengan 110.000 koleksi buku dari berbagai masa dan bahasa. Arsitektur perpustakaan tersebut pun sangat detail, sehingga membawa suasana Eropa yang kental, termasuk bagian langit-langit perpustakaan yang terdiri dari mosaik kaca melengkung dengan tulisan kota-kota besar di dunia, baik era modern maupun pada masa kuno. Buku-buku koleksi perpustakaan Huawei Sanyapo juga beragam, termasuk buku abad ke-19 Masehi yang ilustrasinya dibuat seniman terkenal Pablo Picasso, maupun buku-buku lain dari berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Di depan perpustakaan, ada danau yang jadi tempat tinggal para angsa hitam. Tidak semua orang bisa masuk ke dua kampus tersebut. Bila pegawai ingin membawa keluarganya datang ke kampus, mereka harus mendaftarkan diri dan boleh datang hanya pada akhir pekan. Huawei memang tidak tanggung-tanggung mengeluarkan dana untuk riset dan pengembangan, karena sekitar 25% pendapatan perusahaan tersebut digunakan untuk divisi ini. Dan dalam 10 tahun terakhir, Huawei sudah melontorkan 973,3 miliar yuan untuk kebutuhan riset dan pengembangan, sekitar setengahnya untuk kebutuhan pegawai.
Kampus Pak Negeri Dongeng Huawei pun mengantarkan Huawei kepada inovasi-inovasi teknologi bagi umat manusia. Pemirsa, berada di kamp pengungsian Minaraya tak menghambat anak-anak Rohingya mendapatkan akses pendidikan yang layak. Melalui edukasi, para relawan rutin berbagi ilmu pengetahuan pada para pengungsi, meski terkadang bahasa menjadi kendala dalam berkomunikasi. Berada di kamp pengungsian Minaraya bukan menjadi penghambat anak-anak Rohingya mendapat akses pendidikan yang layak. Para relawan secara rutin mengajar para pengungsi melalui kelas edukasi, mulai dari matematika, bahasa Indonesia, bahasa Inggris, hingga akidah akhlak. Siti Balkis, satu dari 3 relawan, Rabu 22 November 2023 mengaku terlibat sebagai pengajar di kamp pengungsian sejak Oktober lalu. Menurutnya, tidak ada alasan bagi setiap orang untuk tidak mendapat akses pendidikan, bahkan pengungsi Rohingya sekalipun. Mengajar anak-anak itu lebih mudah ya, karena mereka bisa kita latih, berarti nggak ribet kali. Maksudnya kita ajarin aja, misalnya gimana cara pengurangan di kitab, gimana cara tambahan kalau matematika, bahasa itu pun kayak gitu. Tapi kalau untuk yang orang dewasa, khususnya itu remaja perempuan, itu mereka emang nggak sama sekali sekolah. Tapi semangat remaja belajar mereka itu ada kayak gitu, mau, karena nanti ada umur yang 32 tahun masuk ke kelas gitu, udah besar-besar, bukan remaja ya, bilang gabung udah ceritanya kan. Mungkin itu kesulitannya. Terus kami juga kesulitannya karena mereka ini nggak paham sama sekali bahasa Indonesia. Meskipun terkendala bahasa, hal ini tidak membuat Siti dan teman-teman menyerah. Mereka dengan sabar memberikan pendidikan hingga membuat para pengungsi memahami budaya serta karakter masyarakat di daerah setempat. Demikian kabar Indonesia pemirsa, nantikan kabar Indonesia selanjutnya hanya di Lingkar TV. Saya Putri Lestari pamit dari hadapan Anda, selamat melanjutkan aktivitas Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.